Halo teman-teman, nama budaya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Arik Devin Samanta, Jayanti, Oktavia Wijayanti, dan Wirya Dharma Putra. Di sini kami akan membahas tentang sejarah Amisa Puja dan Pati-Pati Puja, serta cara mempraktikkan Amisa Puja dan Pati-Pati Puja kepada Triratna. Sejarah Amisa Puja. Amisa Puja dilaksanakan bermula dari Biku Ananda. Beliau adalah murid setia Sang Buddha. Setiap hari mengatur tempat tidur, membersihkan tempat tinggal, membakar dupa, dan menata bunga. Mengatur pergiliran umat untuk menemui atau menyampaikan dana makanan kepada Buddha. Setelah Buddha parinibbana, para arahat tidak terguncang batinnya, tetapi Biku Ananda yang belum mencapai arahat masih merasakan sedih dan berduka, karena selama bertahun-tahun ia berada di dekat Buddha untuk merawat dan melayani. Kebiasaan menyiapkan cendana, bunga-bunga, dan yang dilakukan oleh Biku Ananda kepada Buddha inilah yang menjadi kebiasaan Buddha melaksanakan Amisa Puja sampai sekarang. Umat Buddha melaksanakan Amisa Puja pada altar, relik orang suci, termasuk kepada para biku dengan memberikan dupa, bunga, lilin, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sejarah Pati-Pati Puja. Pati-Pati Puja dilaksanakan bermula dari cerita tentang Biku Tissa yang bertekad berpraktek dhamma hingga berhasil menjelang 4 bulan lagi Sang Buddha parinibbana. Dalam hal ini tersebut Sang Buddha bersabda, "Duhai para biku, barang siapa mencintaiku, ia hendaknya bertindak seperti Tissa, karena mereka yang memujaku dengan mempersembahkan berbagai bunga, pewangian, dan lain-lain, sesungguhnya belumlah bisa dikatakan memujaku dengan cara yang tertinggi atau terluhur. Sementara itu, seseorang yang melaksanakan dhamma secara benar, itulah yang patut dikatakan telah memujaku dengan cara tertinggi atau terluhur." Peristiwa yang mirip juga terjadi atas diri biku. Atadata sebagaimana yang dikisahkan dalam kitab Dhammapada Atthakatha. Menyadari betapa penting hal tersebut untuk dipahami dengan jelas, Sang Buddha Gotama secara resmi juga menandaskan kembali kepada Ananda Thera. Demikian, duhai Ananda, penghormatan, pengagungan, dan pemujaan dengan cara tertinggi atau terluhur bukanlah dilakukan dengan memberikan persembahan bunga, wewangian, nyanyian, dan sebagainya. Akan tetapi, Ananda, apabila seseorang bikhu, bikkhuni, upasaka, atau upasika berpegang teguh pada dhamma, hidup sesuai dengan dhamma, bertingkah laku selaras dengan dhamma, maka orang seperti itulah yang sesungguhnya telah melakukan penghormatan, pengagungan, dan pemujaan dengan cara tertinggi atau terluhur. Karena itu, Ananda, berpegang teguhlah pada dhamma, hiduplah sesuai dengan dhamma, dan bertingkah lakulah selaras dengan dhamma. Dengan cara demikianlah, engkau seharusnya melatih diri. Selanjutnya yaitu cara mempraktekkan Amisa Puja kepada Triratna. Cara mempraktekkan Amisa Puja di masyarakat Buddhis kadangkala diidentikan dengan benda-benda persembahan di altar seperti lilin, dupa, dan bunga.
Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan Amisa Puja, yaitu yang pertama, sakara, memberikan persembahan materi. Yang kedua, hurukara, menaruh kasih serta bakti terhadap nilai-nilai luhur. Yang ketiga, manana, memperlihatkan rasa percaya atau yakin. Yang keempat, wandana, mengucapkan ucapan atau pesanjungan. Agar Amisa Puja dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ada 3 kesempurnaan yang perlu diperhatikan, yaitu seperti berikut. Yang pertama, watu sampada atau kesempurnaan materi. Yang kedua, catana sampada atau kesempurnaan dalam kehendak. Yang ketiga, dakineya sampada atau kesempurnaan dalam objek pemujaan. Beberapa hal yang perlu diketahui sebelum berbicara tentang tentang puja bakti adalah sejarah bagaimana terjadinya puja bakti. Atau bisa disebut juga Amisa Puja. Yang pertama, Buddha tidak pernah mengajar bagaimana cara suatu upacara. Buddha hanya mengajarkan dharma agar semua makhluk terbebas dari penderitaan. Untuk yang kedua, upacara yang ada pada saat itu hanyalah upacara upasampada, biku dan samanera. Yang ketiga, upacara yang sekarang ini kita lihat merupakan perkembangan dari kebiasaan yang ada, yang terjadi sewaktu Buddha masih hidup yang disebut wata. Artinya, kewajiban yang harus dipenuhi oleh para biku seperti merawat Buddha, membersihkan ruangan, mengisi air, dan sebagainya. Kemudian, mereka semua bersama dengan umat duduk mendengarkan khotbah Buddha. Untuk yang terakhir, setelah Buddha parinibbana, wafat, para biku dan umat tetap berkumpul untuk mengenang Buddha dan menghormat Sang Tiratana. Selanjutnya, cara mempraktikkan pati-pati puja kepada Triratna. Menghormat dengan praktik berarti menghormat suatu objek atau orang lain dengan melaksanakan ajaran-ajaran atau nasihat-nasihat baik mereka. Cara mempraktikkan pati-pati puja kepada Triratna adalah dengan mempraktikkan dharma ajaran Buddha. Misalnya, mempraktikkan sila dan berlatih samadhi. Pati-pati puja juga dapat kita lakukan terhadap objek lain selain Buddha, misalnya bhikkhu, orang tua, dan guru. Seorang umat Buddha yang mempraktikkan petunjuk-petunjuk dari bhikkhu, seorang anak yang patuh dan melaksanakan nasihat-nasihat orang tua, seorang murid yang patuh dan taat terhadap guru-gurunya, merupakan penerapan pati-pati puja dalam kehidupan sehari-hari. Sikap batin dalam melaksanakan pati-pati puja. Pati-pati puja dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok. Maka, yang melaksanakan puja perlu mempersiapkan batinnya untuk dipusatkan kepada objek tertinggi, yaitu Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha dihormati sebagai objek yang tertinggi karena kata Buddha yang dimaksud adalah mencakup pengertian pencapaian penerangan sempurna. Buddha adalah penemu jalan kesucian, guru, dan petunjuk jalan ke kesucian. Dhamma dihormati sebagai objek tertinggi sebagai kebenaran mutlak yang telah ditemukan oleh Buddha. Dhamma adalah jalan kesucian itu sendiri. Sangha dihormati sebagai objek tertinggi karena Sangha merupakan pesamuan para makhluk suci atau Arya Pugala. Mereka telah mencapai tujuan
atau telah memasuki jalan untuk mencapai tujuan. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dalam kata-kata ataupun pengucapan, kami sekelompok memohon maaf. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.